Amin. Hari ini di pertemuan ke-7 ya teman-teman ya? Ya. 7, nggak kerasa udah mau TS ya? Udah semester. Masih semangat ya? Ya, masih. Harus ya? Oh. Apalagi menjelang ujian judul ya teman-teman ya? Ya. Harus semangat ya? Ya, semangat yuk. Oke, minggu lalu saya berikan proyek tugas ya teman-teman ya? Ya. Sudah ada progresnya? Sudah bikin timeline-nya? Sudah, yang sudah siapa? Tadi ada yang sudah ya? Oke, jadi teman-teman mengerjakan lebih cepat ya lebih baik ya. Timeline-nya udah tahu berapa lama akan mengerjakan tugasnya sampai selesai. Gitu ya? Oke, jadi hari ini saya berikan proyek UTS-nya ya. Jadi kalau kemarin tugasnya dikumpulkan di pertemuan ke berapa Mas ingat? 13 ya. Oke. Oke, nanti silakan dicatat ya instruksinya masing-masing. Jadi kalau kemarin proyek tugasnya itu di portofolio digital ya teman-teman. Kalau untuk proyek UTS-nya kita di portofolio cetak. Jadi nanti teman-teman nggak berhenti di final design ya, kemudian dikumpulkan, tapi sampai hasil jadinya. Jadi bukunya yang dikumpulkan. Nah itu karena hasil cetak gitu ya. Ada yang nggak cuma satu kali itu jadi, tapi ada trialnya gitu. Kalau ada yang nggak sesuai sama digitalnya mungkin, atau tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, berarti kamu perlu revisi dan cetak ulang gitu ya. Itu kalau produk cetak ya. Jadi di sini nanti seperti itu ya teman-teman. Untuk portofolio UTS-nya dikumpulkan dalam bentuk buku ya. Jadi ketika mengumpulkan sudah siap, tinggal mengumpulkannya, nggak ada alasan untuk masih dipercetakan gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi kamu siap mengumpulkan di waktu pengumpulan itu gitu ya. Kalau misalnya terlambat ya berarti nilainya dikurangin ya, nggak sama dengan teman-temannya yang kontak gitu ya. Oke ya. Untuk kontennya masih sama ya, ada 4 konsep. Jadi ada konsep data diri, ada konsep karya, yang ketiga konsep media secara visual, yang keempat adalah konsep media secara konten. Ya, coba disebutkan apa aja 4 konsep yang harus ada di portofolio. Data diri, konsep karya, konsep media visual, konsep karya, dan konten. Nah, karena berbeda media atau platformnya ya, sehingga kontennya juga akan sedikit berbeda ya teman-teman, meskipun maksudnya itu sama, meskipun konsepnya sama gitu ya. Kalau di data diri ya teman-teman pada intinya menunjukkan namanya gitu ya, sampai dengan capaiannya. Yang kedua adalah karyanya. Kalau di media digital kemarin mungkin ada batasan-batasannya gitu ya. Kemudian di konsep yang ketiga, visual ini mulai dari secara apa yang dilihat gitu ya, sampai dengan fisiknya. Jadi dari bukunya itu sendiri dipertimbangkan, nggak cuma elemen visualnya gitu ya. Itu konsep media secara visual. Jadi
karena hasil cetak, jadi kayak material dan sebagainya itu mesti dipertimbangkan, gitu ya. Nah, untuk karya, gitu ya. Untuk karya yang di tugas kemarin teman-teman sudah apa ya? Paling tidak sudah memilih. Ada yang sudah bikin timeline, mungkin ada yang sudah memilih karyanya. Sudah ya. Setidaknya kan sama seperti yang sudah dikumpulkan kemarin. Tapi mungkin ada yang perlu dieksplor lagi. Ya, jadi kata kuncinya di sini untuk karyanya harus diseleksi. Jangan menunjukkan karya yang biasa di portofolionya. Karena teman-teman akan dibandingkan dengan yang lain gitu, yang sedikit. Kemudian di konsep kontennya mulai dari daftar isi sampai pembuatan, termasuk dari penjelas karya gitu ya. Nah, ini detailnya ya. Jadi kalau untuk portofolio cetak, ya dalam bentuk cetak, teman-teman bisa menyampaikan berupa poin-poin gitu ya, nama, titik dua dan sebagainya gitu ya. Seperti referensi yang pernah dicari atau didapatkan sama teman-teman secara digital kemarin. Nah, bisa secara deskriptif bercerita ya, naratif, deskriptif, bercerita dalam bentuk kalimat, cara mengenalkan diri gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini sifatnya non formal ya. Berbeda dengan CV. Jadi kamu bisa menceritakan diri kamu dalam bentuk naratif. Nah, kemudian apa saja yang perlu disampaikan? Yang pertama adalah nama lengkap dulu ya. Jadi di sini namanya jangan, kalau bisa jangan ada yang disingkat. Gitu ya, nama lengkapnya dulu. Kemudian boleh dikasih nama panggilan, boleh lagi dikasih nama artisnya, gitu ya. Nama artis atau nama panggung? Nama artis. Nama artis. Oke. Oke, jadi nama lengkapnya dulu. Kemudian foto itu jelas. Bukan 3 kalimat juga ya, jadi bukan pas foto gitu ya. Tapi foto-foto non formal boleh. Yang penting jelas, nggak kepotong. Gitu ya, jangan pakai properti yang menutup muka gitu ya, kacamata hitam dan sebagainya. Gitu, di situ harus jelas wajahnya gitu ya. Nah, kemudian informasi kontak mulai dari nomor telepon, alamat email, akun media sosial yang mungkin ada hubungannya juga dengan karyanya gitu ya. Kemudian ada latar belakang pendidikan, minimal mulai kapan ini disampaikan? SMA ya? Boleh, jadi mulai SMA dulu. Jadi latar pendidikan terakhir. Kemudian skills ini harus karena ini kriteria dari, biasanya kriteria dari profesi ya yang dicari ketika apply di institusi atau tempat kerja gitu. Terus kemudian prestasi dan pengalaman berkarya itu kayak misalnya teman-teman pengalaman mulai dari pameran sampai event kompetisi itu boleh disampaikan sini ya. Jadi prestasi dan pengalaman berkarya karena nggak semuanya sama gitu pengalamannya. Ada yang nggak ada sama sekali, ada yang banyak, ada yang cuma beberapa. Sehingga ini sifatnya opsional. Gitu ya. Opsional tapi ini adalah nilai plus kalau misalnya ada. Gitu ya, karena ini jam terbang.
sudah paham ya? Sudah pernah baca juga ya kemarin? Jadi nanti di skills software apa aja yang teman-teman bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu konsep data diri. Jadi ini jelas berbeda ya sama portofolio Instagram kemarin. Apa aja sih yang disampaikan? Karena ada batasan-batasannya gitu ya. Oke, sudah jelas di sini. Yang kedua di konsep karyanya ya. Nah, karena di proyek UTS ini nanti karyanya adalah karya desain gitu ya. Teman-teman membranding dirinya sebagai desainer komunikasi visual gitu ya. Personal brandingnya adalah desainer komunikasi visual. Beda dengan yang kemarin tugas itu kan bebas ya masing-masing. Ada artis, ada ilustrator, ada fotografer, videografer dan sebagainya. Desainer gitu ya. Di sini semuanya sama. Teman-teman menjadi desainer komunikasi visual ya, konteksnya. Jadi karyanya nggak cuma ilustrasi, nggak cuma ada foto, nggak cuma ada logo, tapi semuanya harus ada. Gitu ya. Jadi semua karya desain di sini harus ada dan di mockup di sebuah media. Itu baru disebut karya desain. Gitu ya. Jadi nggak cuma karya ilustrasi kemudian di frame, karya ilustrasi kemudian ditaruh di udah cuma itu aja gitu ya. Tapi harus diimplementasikan di sebuah media, gitu ya. Baru itu apply, gitu ya, terapan, ada terapannya. Paham ya? Jadi media-media desain yang sudah disebutkan teman-teman dari pertemuan awal-awal dulu, gitu ya. Mulai dari yang paling sederhana yang kamu pakai sampai yang paling ribet. Ya, itu media itu banyak di sekitar kamu. Oke, jadi setiap karya, nanti karyanya dulu, baru ada mockup sebagai implementasi dari karyanya. Gitu ya, jadi ada karya, ada media. Nah, persentase antara karya dengan media ini bisa jadi sama mungkin dari segi ukuran. Bisa jadi karyanya yang lebih di highlight atau lebih besar, gitu ya. Satu halaman bisa sampai 2 halaman. Untuk karya foto, karya ilustrasi biasanya seperti itu. Oke. Jadi di sini harapannya sampai mockup, gitu ya. Wajibnya sampai mockup. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai di hasil jadinya, biasanya kan punya karya-karya yang sudah dicetak, gitu ya. Entah itu sudah dirupakan desain sistem yang sudah dicetak, buku, teman-teman pernah bikin buku, katalog mungkin, gitu ya, pernah bikin kemasan dan lain-lain yang sudah dicetak, yaitu difoto disertakan di sini juga, gitu. Itu juga akan menjadi nilai plus dibandingkan dengan sebatas final design. Mockup kan final desainnya ya, sebatas di final design. Jadi skillsnya teman-teman sudah sampai di cetak. Karena cetak itu kan juga skill sih. Butuh trial di situ, trial and error. Sampai benar-benar hasilnya maksimal. Sekelas industri aja masih trial and error, gitu ya. Kita yang individu, yang masih belajar, gitu. Sebagai akademisi. Oke, jadi kalau ada hasil cetaknya boleh disertakan juga. Cuma di sini wajibnya adalah di mockup. Kalau misalnya nggak ada mock-up-nya, berarti karyanya masih belum bisa disebut karya desain. Gitu ya? Tidak sesuai dengan personal branding-nya. Oke.
kemudian untuk media-media yang dinamis ya, yang bergerak seperti video, animasi ini, gitu ya. Kalau teman pernah bikin karya itu, nah itu pakai screenshot scene yang terbaik, nggak harus openingnya, nggak harus di scene judulnya, gitu ya. Tapi mana sih yang paling menarik, yang terbaik. Kemudian disertakan linknya supaya bisa diakses gitu ya. Kemudian QR code juga boleh disertakan ya Pak, supaya bisa di scan langsung, juga boleh, supaya mempermudah. Kemudian kalau biasanya film ya, yang biasanya dikerjakan secara tim, teman-teman pernah bikin film secara tim, kemudian ada posternya yang pernah dipublish. Nah itu posternya kan boleh disertakan juga gitu. Oke ya, itu untuk media statis dan dinamis. Kemudian untuk media yang hybrid seperti website, itu sama ya, seperti yang dinamis. Jadi screenshot halaman utama sama linknya untuk website, kalau teman-teman pernah bikin. Kemarin ada ya yang ambil mata kuliah website ya? Desain ya? Gak ada, itu pilihan ya? Pilihan atau wajib? Pilihan? Pilihan, gak ada tapi di sini. Gak ada yang ambil. Oke, kemudian kalau misalnya nanti ada proses kreatif ya, proses kreatif itu kan juga ada gambarnya. Jadi di sini kita bicara gambar, konten gambar gitu, konsep gambarnya. Kalau tadi karyanya dan juga mockupnya menjadi highlight gitu ya, menjadi karya yang dominan di situ dari segi ukurannya. Nah di sini kalau misalnya ada proses kreatif secara visual juga, itu yang persentasenya lebih sedikit, gitu ya, ukurannya lebih kecil. Jadi supaya bisa dibedakan antara karyanya dengan prosesnya, gitu ya. Oke, jadi untuk di konsep karya ini kita masih bicara elemen gambar ya, belum ke teksnya. Jadi ini elemen gambarnya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Berarti tadi yang maksudnya Ibu yang apa? Gambar dulu baru mockup ya? Karya dulu? Ya, karya baru mockup itu harus berdampingan atau bisa terpisah? Terpisah halaman maksudnya? Iya. Bisa terpisah halaman, karena karyanya itu bisa jadi makan 2 halaman gitu, ada yang seperti itu juga gitu. Ada yang sampai 1 halaman sampai 2 halaman. Sama satu lagi. Kalau karena itu ada ilustrasi misalnya, terus fotografi sama desain branding itu ada nggak yang maksudnya apa ya, lebih berat gitu kan, ada porsi yang lebih berat, ada atau enggak misalnya kuliah kayak gitu? Jumlahnya maksudnya? Jumlah karyanya atau apa? Bukan, kalau misalnya dibaca ya ada atau enggak ya, kalau kayak misalnya kalau kita lihat fotografi itu lebih ringan, jadi bisa duluan gitu di apa ya, di penempatan karyanya, baru karya misalnya fotografi Urutannya ya. Urutannya yang penting diurutkan sesuai dengan konsentrasinya. Jadi jangan diacak karya ilustrasi, kemudian foto, kemudian branding, kemudian ilustrasi, foto, gitu ya, jangan diacak seperti itu. Jadi supaya enak dilihat, diurutkan sesuai konsentrasinya, gitu ya, diurutkan sesuai konsentrasinya. Atau nanti juga ada daftar isi, gitu ya, kamu pasti menggolongkan sesuai konsentrasinya. Nah kemudian mana karya yang harus dilihat dulu, yaitu kamu yang menentukan sendiri, gitu ya.
karya mana yang harus dilihat di halaman awal yang paling menarik mungkin gitu. Kalau urutan konsentrasinya bebas aja gitu ya. Yang penting kan di satu buku itu isinya adalah karya desain gitu ya. Ada lagi teman-teman? Oke ya, karyanya masih disimpan semua ya? Sudah diarsipkan juga kan ya? Sudah di folder. Jadi nanti teman-teman tinggal memilih ya beberapa nanti yang ditentukan jumlahnya, dipilih dulu gitu ya. Oh, karya ilustrasinya ini yang mau saya pakai, brandingnya yang ini, karya fotonya yang ini gitu, atau video gitu ya. Itu tetap dipilih nanti. Kita ke konsep konten dulu ya. Oke, jadi meskipun persentase yang paling besar adalah karyanya nanti, tapi teman-teman perlu ada penjelas ya dari karyanya. Nah, cuman orang tuh nggak cuma lihat gambar itu terus selesai, tapi orang akan mencari informasi dari karya itu, gitu ya. Sehingga harus ada penjelasnya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan juga ya tentang konten portofolio. Jadi selain karya, selain penjelas karya, ada daftar isinya, ada nomor halaman, ada tahun cetaknya, dan lain-lain yang mau disampaikan teman-teman di situ. Gitu ya, sampai di reviewnya klien jadi ada quote-nya mungkin gitu ya. Itu bagian dari konsep media secara konten. Kemudian sebagai penjelas karya, nah ini yang harus disamakan ya, setiap karyanya itu harus sama. Jadi kalau misalnya penjelas karya itu kan ada banyak ya, ada yang deskripsinya, ada yang prosesnya, ada yang konsepnya, ada yang mungkin semuanya ada gitu ya. Kalau misalnya di karya yang pertama itu proses, di karya yang seterusnya juga harus ada prosesnya gitu ya. Kalau di awal ada konsep, semuanya juga harus ada konsepnya. Jadi bukan yang karya pertama proses, kedua nggak ada prosesnya ya konsep, karya ketiga cuma judul, karya keempat deskripsi aja, nggak karuan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan konsistensi, sehingga membuat media portofolio kamu bisa komunikatif gitu ya. Kalau baca karya pertama kemudian yang kedua udah nggak sama, itu bakal males, itu nggak akan dibaca portofolio gitu ya. Jadi meskipun karyanya berbeda-beda, tapi untuk kontennya kan harus sama. Kalau misalnya di pertama ada proses dan konsep, yang kedua juga dan seterusnya seperti itu gitu ya. Jadi untuk penjelas karya ini yang wajib harus ada judul atau nama karya. Jadi tidak semuanya kan ada judulnya, ada judul dan ada nama karya atau nama karya, itu yang wajib. Yang kedua yang wajib adalah tahun pembuatannya harus ada. Nah, selain itu bebas teman-teman, mau kasih deskripsi karyanya boleh, konsep perancangannya boleh gitu ya, konsep visualnya misalnya ada elemen sampel elemen visualnya ya, ada warna, ada font juga boleh, kemudian konsep ceritanya juga boleh gitu ya. Kalau proses kreatif bisa sampai 3 tahapan, jadi nggak cuma 1 tahap aja ya, minimal ada 2 tahapan. Contohnya ya, kalau branding ada rough layout sama final design-nya gitu ya. Final design mulai jaring-jaring kemasan, mock-up-nya boleh, thumbnail, rough layout-nya boleh gitu ya. Ilustrasi ada thumbnail rough layout juga ya. Nah, seperti itu. Ada yang mungkin sketsa sama final design gitu ya, sketsa sama coloring-nya. Kalau bercerita berarti mungkin pakai sinopsis juga boleh. Media rekam, kalau foto pakai apa? Prosesnya
Apa kamu konsentrasi apa? Media rekam. Iya. Proses foto itu apa aja? Utamanya sih ngukur. Benar, teman-teman? Yang lainnya? Kalau motor itu apakah langsung motret dulu? Enggak langsung. Prosesnya apa? Mencari objek gambar. Prosesnya apa dulu? Prosesnya apa dulu? Kalau ilustrasi kamu bikin apa dulu sebelum jadi? Ambil sketsa gitu kan? Kalau branding, bikin logo misalnya, prosesnya apa aja? Jual layout, oke, dan lain-lain gitu ya, panjang. Nah sekarang kalau foto, kalau video, storyline, sinopsis, ada itu juga. Foto, selain itu, kalau referensi semuanya. Ayo, berapa orang di sini yang main direkam? Siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu banyak ya? Banyak. Masa nggak ada yang ngikutin sama kamu? Ini sudah konsentrasi ke berapa? Hampir terakhir. Semester depan udah terakhir. Semester ini apa? Mata kuliah video. Radio. Semester depan juga sinematur. Nah, berarti kemarin yang foto. Apa prosesnya? Kemarin advertising. Prosesnya apa? Kalau langsung berangkat motret? Enggak. Mencari brand. Cari brand, riset. Ah iya, thumbnail layout juga kan? Iya. Jadi kalau foto bisa thumbnail layoutnya gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya proses kreatifnya juga nanti harus konsisten. Misalnya ilustrasi ya berarti mungkin ya kalau ada sketsa, coloring gitu ya. Maksudnya jangan ada yang satu tahap proses, yang lainnya ada yang 2, ada yang 3. Dalam satu konsentrasi itu tidak sama. Mestinya kan sama. Gitu ya. Oke, kemudian penjelas karya ya, mulai dari judulnya, tahunnya, deskripsinya, prosesnya, konsep dan sebagainya disampaikan secara singkat dan jelas. Bukan cuma singkat ya. Singkat banget tapi nggak jelas, misalnya cuma 1 kalimat gitu aja yang nggak niat menjelaskan kalau itu ya, kayak apalagi ada jual 2 kalimat dan itu jelas, bukan juga yang bertele-tele tapi nggak ada maksudnya apa gitu ya. Gitu ya, singkat tapi jelas, ambil bagian yang paling penting dan menarik. Kalau misalnya itu tugas dari mata kuliah ya nggak perlu dijelaskan ini merupakan tugas dari mata kuliah ini, nggak perlu gitu ya. Kemudian kalau misalnya bikin logo dari sebuah brand produk gitu, bukan produknya yang diceritakan ya, tapi dari logonya, dari logo itu sendiri gitu ya. Berarti bukan latar belakangnya tetap ada. Filosofinya, Ada, konsepnya. sebenarnya dalam pembuatan logonya. Latar belakang itu maksudnya apa? Konsepnya, prosesnya? Maksudnya kayak kita kan contohnya kan kemarin rebranding.
Itu kan berarti namanya kan pasti juga logo. Nah itu berarti kita bisa jelaskan untuk apa? Kenapa buat logo ini? Ya itu apa namanya problemnya. Iya, Problemnya boleh. Problemnya boleh. Permasalahannya. Ya benar latar belakangnya. Ya boleh. Jadi tidak perlu menjelaskan ini produk apa, variannya, dijual di mana kan enggak gitu ya. Jadi ya udah logonya itu aja ya. Logo ini adalah logo dari brand ini. Produknya mungkin disinggung sedikit tentang apa itu aja ya, gitu ya. Tapi nggak perlu disebutkan produknya kayak gimana. Oke. Sehingga penjelas karya ini benar-benar informasi dari karyanya. Gitu ya, kalau misalnya dibaca. Oke, ada yang ditanyakan lagi untuk konsep media secara konten? Jelas ya? Terakhir adalah konsep media secara visual. Ini sebenarnya apa ya, hal-hal yang mungkin sepele tapi dampaknya besar ya. Karena ini secara fisik infonya ditaruh. Ya, saya sudah jelaskan aturannya. Ya. Handphone ditaruh. Jadi kalau misalnya mau merekam materinya atau instruksinya dicatat, gitu ya. Kamu bawa buku ya? Bawa buku, bawa pulpen. Nggak terlalu jelas tulisannya. Takut nggak looping. Terlalu cepat nggak Dan? Sambil saya menjelaskan, nggak ya? Gitu ya. Oke ya, kita ke konsep media secara visual. Jadi ini hal yang sepele tapi jangan disepelekan teman-teman. Mulai dari konsep layoutnya. Jadi kalau tadi ada elemen gambar di konsep karyanya, kemudian ada konsep kontennya, berupa teks. Sehingga elemen visualnya ada dua itu ya, ada gambar, ada teks. Gimana kamu harus meletakkan itu gitu ya. Seberapa proporsinya untuk gambarnya, untuk teksnya seberapa, ukuran fontnya berapa, untuk sebuah deskripsi di sebuah buku. Kalau kebesaran juga nggak enak dibaca dan itu akan menghabiskan space. Jenis fontnya dan sebagainya, berapa font yang dipakai. Kemudian backgroundnya tidak boleh mengganggu atau mendominasi dari kontennya, karya dan teksnya, gitu ya. Oke, jadi jelas warna, fontnya, kemudian kesatuannya antara layout dari portofolionya secara keseluruhan dengan karya kamu. Karya kamu kan di sini punya karakter sendiri-sendiri. Dari masing-masing teman-teman punya karakter sendiri. Berarti portofolionya juga disesuaikan sama karakter karyanya. Gitu. Intinya ada kesatuannya. Gitu ya, bukan lari sendiri-sendiri kesana kesini. Ya. Oke ya. Kira-kira perlu referensi nggak teman-teman untuk bikin layout sebuah portofolio? Wajib. Perlu ya? Perlu. Wajib. Buat apa? Gambarannya. Supaya apa kok pakai referensi? Secara maksimal. Supaya maksimal. Terus apa lagi? Bisa
mempermudah, mempercepat proses. Oke. Yang lainnya? Bukan dicontoh ya? Itu mempercepat juga. Maksudnya dicontoh mentah-mentah gitu ya? Itu yang nggak boleh. Teman-teman boleh mencontoh, meniru, tapi istilahnya kan diolah lagi, dikembangkan sendiri. Gitu. Kemudian butuh berapa referensi? Satu? Lima bisa. 5. Oke. Sebanyak-banyaknya gitu ya kalau bisa ya. Karena mungkin teman-teman dari referensi yang A ambil tata letaknya, yang kedua bisa ambil mungkin konsep fontnya gitu ya. Ada yang ambil warnanya, backgroundnya, dan sebagainya. Nggak cuma di satu referensi itu terus kamu dapat gambaran gitu ya. Tapi selain itu juga membandingkan mana yang paling baik gitu. Oke, itu secara elemen visual ya teman-teman. Kemudian secara fisik atau secara ekstrinsik, sisi luarnya. Kalau tadi sisi dalamnya, ini sisi luarnya juga harus dipertimbangkan karena ini media cetak. Kalau misalnya nggak sampai di proses cetak gitu ya, misalnya digital udah dikumpulin ya teman-teman sampai di sisi dalamnya aja, intrinsiknya aja udah selesai gitu ya. Tapi karena cetak secara fisiknya harus dipertimbangkan gitu. Nah ini kadang ada yang nyalahin percetakannya gitu ya, masih salah karena percetakannya gitu. Bisa seperti ini, itu percetakannya gitu ya, masalahnya gitu aja gitu. Jadi kalau seperti itu gimana ya, kamu harus nyetak lagi kan, beda percetakan memang berbeda hasilnya, bisa jadi gitu ya. Jadi semuanya itu intinya adalah dari kamu sendiri gitu ya. Kalau ada kesalahan ya juga dari kamu. Kalau masih ada salah ya gimana caranya kamu memperbaiki kan gitu, sampai ini layak dikumpulkan kan gitu. Jangan sampai salah terus ya udah dikumpulin gitu. Oke, mulai dari bentuk bukunya, portrait, landscape, persegi panjang, itu dibikin, ya. Karena ini di sini di project UTS-nya masih bebas, jadi belum disamakan sampai di fisiknya ya. Teman-teman masih eksplor dulu. Ukuran bukunya nanti juga bisa jadi tidak sama semuanya gitu ya. Kemudian material cetaknya, nah ukuran buku pun itu teman-teman ada referensinya ya kan, ukuran buku yang seberapa sih yang bagus gitu ya. Portrait landscape-nya yang persegi panjang dan sebagainya. Material cetaknya mulai dari jenis kertasnya nanti juga akan berbeda-beda teman-teman. Kemudian gramasinya gitu ya, ketebalannya. Untuk isi sama cover apakah sama kira? Beda ya. Oke. Nanti kita lihat hasilnya gimana, karena teman-teman ini eksplorasi, kemudian nanti kita lihat hasilnya, nanti dievaluasi gitu ya. Nah kemudian yang terakhir jilidnya, ini nanti juga akan berbeda banget. Nah ini saya bebaskan dulu teman-teman, jilidnya mau cek gimana gitu ya. Untuk covernya juga bebas, jadi semau kamu bikin yang terbaik gitu, versi yang terbaik. Nah kemudian
Dan yang jelas kalau buku harus bolak balik ya teman-teman, nggak boleh satu halaman gitu. Oke ya, ketentuannya harus ada keempat konsep portofolio tadi, data diri dan sebagainya. Nah, kemudian untuk jumlah karyanya, masing-masing konsentrasi ada 3. Ya, untuk ilustrasinya 3, media rekamnya 3, brandingnya juga 3. Jadi dari sekian karya yang pernah kamu buat, kamu pilih yang paling bagus, itu jumlahnya 3. Gitu ya. Kemudian baru diimplementasikan di media, di Mocha. Kalau misalnya kamu merasa ada yang kurang dari 3 atau mungkin kurang bagus menurut kamu ya kamu masih bisa atau ada waktu untuk menambahin gitu ya. Masih ada waktu buat nambahin gitu ya. Nah, ukurannya kurang lebih A4, kurang lebih. Jadi ada yang kurang dari A4, ada yang mirip-mirip A4, ada yang lebih. Jadi kalau misalnya A5 atau dan semacamnya itu terlalu kecil untuk portofolio. Jadi minimal kurang lebih ya A4 itu. Oke, yang keempat, referensi tadi ya sebanyak-banyaknya sebagai konsep media secara visual. Oke, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, setiap briefing karya harus bagus, ya, estetika. Itu sudah harga mati untuk seorang desainer, ya, bagus itu harus. Untuk angkatan 21 ini karena saya tahunya dari apa ya, cuma dari karya Nirmana aja dulu ya. Nah, yang lainnya saya nggak tahu. Kemudian saya tahunya dari karya yang dikumpulkan. Kalau dari karya Nirmana yang dibuat kemarin cukup memberikan inovasi ya, atau kebaruan. Jadi dari angkatan 21 ini dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini mulai ada kebaruan di angkatan ini. Gitu ya, sehingga bisa dijadikan acuan untuk angkatan yang berikutnya ya, jadi lebih bagus lagi, 22, 23 lebih bagus lagi. Acuannya dari mana? Dari angkatan ini, angkatan 21 gitu ya, mulai ada kebaruannya karyanya. Nah, sampai nanti terakhir di tugas akhir itu adalah goalsnya teman-teman di mata kuliah yang semester akhir ini, kemudian di tugas akhir itu adalah goals kamu. Bikin karya jangan semakin turun, tapi harus makin ketemu karakternya, makin maksimal, makin bagus, effortnya makin besar, makin maksimal gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau biasanya semester akhir makin bosan-bosan gitu. Tapi ini kan teman-teman mata kuliahnya mata kuliah konsentrasi gitu ya, yang benar-benar yang sesuai sama minatnya. Jadi ya harusnya lebih semangat. Gitu ya. Oke ya, bagus. Yang kedua, komunikatif. Mulai dari karyanya, proporsi ya. Proporsi itu apa namanya? Mempengaruhi komunikatifnya juga. Ukuran gambarnya. Kemudian teksnya tadi. Sekarang memilih font itu harus apa aja syaratnya? Ada 4 ya? Ada 4 ya syaratnya untuk memilih font. Bisa dibaca tuh istilahnya readability. Terus
Font ini kan untuk semua konsentrasi ada ya? Harus itu. Memilih font itu susah atau gampang? Susah ya? Nah makanya harus pilihnya gimana? Apakah yang sesuai sama keinginan kita aja gitu? Enggak ya? Enggak. Selain readability apa? Clarity, visibility ya, semuanya ya itu ya. Teman-teman ada 4 ya. Oke, kemudian tata letaknya itu juga, tata letak konsistensinya itu juga menyebabkan komunikatif atau tidak. Kemudian kerapian, kalau kita sudah dicetak, ya kan, misalnya jilitannya yang brodol itu kan nggak rapi berarti. Terus ada yang kelipat, itu juga nggak boleh pastinya. Ketindih, kalau itu memang karya kamu ya kamu harus simpan dan taruh baik-baik, gitu ya. Kebersihan, jangan sampai ketumpahan kopi atau kenapa gitu ya. Jadi harus bersih. Mau nggak kliennya dikasih karya yang bersih? Hasil cetaknya kotor. Kamu nyerahin apa? Final design atau mockup, prototype gitu ya. Aduh kotor terus. Blacklist ya. Oke, jadi hal-hal sepele itu harus hati-hati diperhatikan gitu ya. Oke, dikumpulkan di pertemuan ke-8, jadi teman-teman masih punya waktu 2 minggu untuk mengerjakan. Jadi minggu depan kosong, kemudian langsung ketemu di pertemuan ke-8. Ya, jelas ya, di pertemuan ke-8. Jadi nggak ada yang mengumpulkan minggu depan, nggak ada ya? Waneh misalnya mengumpulkan minggu depan. Ya, sudah dikasih waktu 2 minggu. Ya kamu manfaatkan waktunya dengan baik, gitu ya. Jadi dikerjakan yang maksimal, jangan cuma dikerjakan 1-2 hari aja. Ya. Teman-teman bisa bedakan sendiri ya, mana karya yang dikerjakan terburu-buru sama yang enggak gitu ya, yang di meja. Baik itu kelihatan hasilnya. Gitu ya. Jadi saya berikan waktu 2 minggu, harusnya bisa maksimal. Untuk karyanya sama portofolionya. Spare waktu untuk mencetak, untuk trialnya gitu ya. Kalau misalnya mau cetak ulang kan bisa atur sendiri waktunya. Jadi ketika karyanya sudah cukup. Kalau animasi itu berarti media ilustrasi. 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 Jadi untuk karya-karya vektor istilahnya masuk di ilustrasi. Vektor. Cuma kan biasanya sama kasih Iya, link. screenshotnya kasih. Kasih link. Sama kasih link. Atau scan QR. Gitu ya. Itu kan sudah media soalnya. Buat fotografi maunya bisa kayak gitu. Boleh. Ya. Oke, jadi harapannya untuk mockup media desainnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jangan mulai dari awal stiker sampai akhir stiker semua. Supaya gak berkembang, gitu ya. Nah ini nanti kan memicu teman-teman juga untuk tugas akhirnya mau bikin apa sih medianya gitu ya. Mestinya ada kebaruannya. Dan bikin yang itu aja, gitu ya. Ada lagi teman-teman? Cukup ya waktunya ya? Atau terlalu panjang? Cukup. Ya. Untuk kelas ini dikumpulkan sesuai jamnya ya. Jam 8 sampai 9.30 di lab DKV. Satu persatu ya ke kelas mengumpulkan portofolio cetaknya, buku dan juga
pulpen buat tanda tangan, jangan minjem, gitu ya. Pulpen sendiri-sendiri, jangan sudah masuk kelas, oh pulpennya ketinggalan keluar lagi, ya, ribet, rempong gitu ya. Jadi harus bawa pulpen sendiri-sendiri. Oke, sudah jelas ya? Oke, sekarang nanti mulai dikerjakan teman-teman kalau sudah jelas. Kita sampai sini dulu di pertemuan hari ini ya. Jadi silakan nanti tinggal teman-teman mengerjakan dan dikumpulkan di pertemuan ke-8 ya. Oke, silakan presensi teman-teman nanti sambil keluar ya. Saya dulu ya untuk hari ini. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.